sekitar mungkin 3, 4, 5 kali.
Sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Oke. Oh, saya mau lihat absensi dulu nih. Ada 3 kelas ya? Iya, Bu. 35, 40, 38. 113. Oke. Oke, kita mulai ya. Oke, sore semuanya. Kalian ada kuliah dari pagi tadi? Ada, Bu. Oke, apa namanya? Sebelumnya saya mau nanya dulu deh. Mungkin yang kelas saya nggak perlu jawab lah. Apa yang udah kalian dapatkan di kelas. Cuma yang kelas lain nih yang nggak dapat sama saya. Jadi kalian udah belajar apa selama ini? Sama siapa sih? Sama Mas Danis ya? Sama siapa aja sih? Yang ngajar kalian siapa? Kelas saya itu diajar bulu sih, Bu. Oh, Bu Lucy. Bu Lucy terakhir dia ngajarin apa? Dia udah ngebahas penulisan bab 1 sih, Bu. Bab 3-nya belum? Belum, belum. Masih bab 1. Kita masih disuruh ngebuat bab 1 sih, Bu. Oh, terus kalau yang lainnya sama Mas Danis? Danis ya? Satu lagi Danis ya? Aku lihat nih. Iya, sama Mas Danis gimana? Kelas apa nih? Kelas B. Kelas B yang sama Mas Danis. Itu gimana? Kalau sama Mas Danis, kita belakangan ini baru materi aja sih, Bu. Tapi terakhir itu presentasi kelompok gitu. Cari masalah Hmm, case yang ada di SIFO. masih bab 1 juga? Iya, malah masih materi banget, Bu. Oh gitu, oke. Apa namanya untuk apa hari ini saya mau bahas tentang yang bab 3 nih tentang metodenya. Jadi kalau misalnya bab 1 itu kan kependahuluan ya, lebih kayak kalian bikin latar belakang. Ini aku pakai 2 device ya, yang satu untuk kamera, yang soalnya nggak bisa buat ini earphone. Yang satunya aku pakai handphone untuk berkomunikasi sama kalian. Nah, jadi eh kalau bab 1 itu kan lebih kepada pendahuluan. Kalian bikin latar belakang gitu kan. Terus udah gitu ada rumusan masalah, ada manfaat penelitian, kemudian ada tujuan penelitian, sistematika penulisan, seperti itu ya. Sedangkan kalau nih misalnya di bab 2 itu ada konsep dan teori dan penelitian terdahulu. Nah, untuk kuantitatif itu pondasinya adalah di teori. Jadi kalau misalnya teori kalian belum matang nih di awal itu akan sulit gitu karena kuantitatif itu eh, kuantitatif itu tujuannya adalah untuk menguji teori kan. Nah, ini saya sekarang malah mau bahas saya pikir
udah mau nyampe bab 3 karena kan untuk UTS-nya itu sendiri kalian itu bikin proposal dari bab 1 sampai bab 3 ya. Jadi bikin proposal penelitian dari bab 1 sampai bab 3. Nah, sekarang saya mau bahas sebagian dari bab 3 yaitu tentang metode penelitian ya. Nih, jadi poin yang harus ada dalam metode penelitian, ini kan masih yang metode 1, nanti pertemuan kedua, ntar aku bahas metode penelitian kuantitatif 2. Maksudnya itu lebih kepada analisis data, jadi rumus-rumus dan lain-lain yang untuk dimasukkan. Nah, sekarang yang akan dibahas adalah ini, objek penelitian. Jadi yang harus ada nih, sebagian yang harus ada tuh, ini tuh harus ada. Nanti akan ada lagi minggu depannya aku kasih materi lagi di metode yang harus ada itu apa aja. Jadi kalian kerjain aja, misalnya kalau kalian bisa, apa sih namanya, mau nyicil, ngerjain bab 3, ini harus ada. Waduh, ini jenis penelitian ya, ini typo, sorry. Jadi ada objek penelitian, jenis penelitian, terus operasional variabel. Dimana kalau misalnya dalam kuantitatif, penelitian kuantitatif itu ada yang namanya eh, variabel dependen sama variabel independen kan. Nah, udah gitu ada populasi dan sampel dan ada teknik pengumpulan data sama sumber data. Sekarang kita bahas satu-satu. Objek penelitian. Nih. Nah, objek penelitian itu isinya tentang apa sih gitu. Kalian kalau misalnya dalam kuantitatif itu kan kalian meneliti objeknya gitu. Si objek penelitian misalnya Instagram Instagram Tasya Farasya ya, berarti kan objek penelitiannya adalah si Instagram Tasya Farasya. Kalian jelaskan tentang profil si IG-nya dia gitu. Misalnya IG-nya dia itu lebih cenderung ngebahasnya soal apa sih, produknya tuh apa sih gitu. Terus udah gitu IG-nya ini udah ada itu sejak tahun berapa, terus followersnya berapa. Jadi profil itu menguraikan profil objek penelitian yang akan diteliti. Ya, jadi kalian kalau misalnya mau meneliti IG-nya Tasya Farasya ya kalian jabarkan gitu kan tentang si IG-nya Tasya Farasya. Lokasinya di mana? Lokasinya ya di Instagram. Ya. Terus populasinya kalau misalnya IG berarti followersnya berapa. Nah, pada saat kalian apa namanya? Pada saat kalian mencantumkan data followers, maksudnya data followers itu adalah jumlah populasi, jumlah followers pada Instagram tersebut, kalian harus menyertakan tanggal. Jadi, apa namanya, followers dengan jumlah segini itu pada tanggal berapa tuh kalian ambil, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Karena kan followers itu kan sifatnya itu kan dinamis, jadi bisa berubah-berubah gitu, bisa turun, bisa naik, seperti itu. Nah, jadi pada saat jadi jika ingin dimasukkan ke dalam proposal penelitian itu harus ada sumbernya. Jadi pada saat kalian menyebutkan angka, otomatis kalian harus menyebutkan juga sumbernya. Sumbernya itu berupa misalnya dari Instagram pribadi Tasya Farasya yang diambil pada tanggal gitu kan, tanggal 15 September 2025. Ya udah, data itu diambil pada saat 15 September 2025. Bentar. Hmm.
Oke, kita lanjut lagi, sorry. Tadi anak aku WhatsApp minta jemput sekolah maksudnya. Terus ini populasi, ya udah jelas ya. Jadi objek penelitian isinya ini, kemudian endingnya adalah kalian harus kaitkan sama penelitian kalian. Jadi sehingga dalam penelitian ini gitu, apa namanya, peneliti akan apa sih yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu gitu kan. Jadi sesuai dengan judul kalian. Misalnya seperti itu. Ya. Jadi poin pertama yang ada di bab 3 adalah objek penelitiannya dulu. Kemudian jenis penelitian, ya. Ini juga typo. Ntar gue kasihnya yang beneran lah ya. Ini jenis penelitian. Jadi menjelaskan tentang jenis penelitian kuantitatif yang akan digunakan dalam menjelaskan berbagai fakta dan data yang ditemukan di dalam penelitian. Jadi kalian tuh menggunakan jenis penelitiannya apa? Udah jelas. Metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif dengan jenis penelitiannya apa? Deskriptif kah, korelatif kah, atau pengaruh? Jadi kalian mau menelitinya yang mana nih? Gitu, jenis penelitiannya. Terus instrumen skalanya itu adalah ada skala Likert, ada skala Goodman, ada diferensial semantik, ada rating skala sama skala Thurston. Terus udah gitu datanya ordinal, interval, atau rasio. Ya. Nah, untuk instrumen skala sama data nanti akan saya jelaskan lebih dalam lagi pada saat kelas besar statistik ya. Jadi kalian kelas besar statistik kan sama saya ya. Nanti saya akan menjelaskan tentang ini. Kalian udah untuk statistik kalian udah belajar tentang skala nggak? Skala kalian udah belajar belum? Kalau nggak salah belum sih, Kak. Oke, belum. Terus kemarin statistik baru sampai mana? Kemarin statistik belajarnya sampai mana? Baru sampai perhitungan kuartil, desil gitu, Kak. Oke. Berarti nanti apa namanya saya akan mengajarkan tentang apa namanya tentang skala sama perhitungan sampel ya. Gitu. Oke, jadi kalau misalnya jadi perhitungan untuk deskriptif itu beda, perhitungan untuk korelasi itu beda, perhitungan untuk pengaruh itu beda. Nah, jadi kalian harus bisa menentukan. Kalau misalnya judul kalian pengaruh, otomatis kalian pasti analisisnya menggunakan perhitungan pengaruh. Jadi menggunakan regresi. Sedangkan kalau misalnya korelasi atau hubungan, itu berarti kalian menggunakan perhitungannya apa? Korelasi. Kalau misalnya deskriptif, ya secara kayak deskriptif cuman jumlah, Chelsea kecilin. Jadi cuman jumlah berapa persen gitu. Yang jawab setuju berapa persen, yang tidak setuju berapa persen, itu deskriptif, itu data deskriptif. Dan itu kalian harus menjelaskan kenapa sebagian besar orang menjawab setuju. Gitu. Jadi bukan berarti pada saat nanti hasil itu pada saat hasil itu hasilnya nih yang jawab setuju tuh lebih banyak. Nah, tapi pembahasannya tidak hanya sampai sebagian besar orang menjawab setuju. Tidak sampai situ saja, tapi kalian harus meneliti lebih dalam kenapa sebagian besar orang menjawab setuju. Seperti itu ya. Nah, kalau instrumen skala Likert itu yang biasa kalian sering temui. Skala Likert itu seperti pilihannya tuh
pilihan jawaban pernyataannya itu sangat setuju, setuju, cukup, atau netral, atau misalnya cukup setuju, atau tidak setuju, sangat tidak setuju, itu skala Likert. Sedangkan kalau skala Goodman itu lebih ke iya atau tidak, ya. Terus kalau misalnya rating itu ya, kalian kan kadang suka, oke, rating 1 sampai 10 gitu kan, kira-kira ini tuh kemana? Nah, itu skala rating. Jadi beda-beda. Nah, data tuh ordinal atau interval. Interval tuh biasanya apa? Misalnya interval itu 1 sampai 5, terus 6 sampai 10 itu interval. Ada jarak gitu. Kalau misalnya ordinal itu ya 1, 2, 3, 4 gitulah. Kalau rasio itu kita biasanya nggak pakai rasio. Itu lebih kepada nggak ini sih. eh Lebih ke data apa ya? Derajat gitu. Biasanya kita di ilmu sosial itu di interval atau di data ordinal. Jadi kalian harus bisa menentukan mana data ordinal dan mana data interval. Kayak gitu. Nah, terus udah gitu, yang berikutnya adalah operasional variabel. Dalam operasional variabel itu ada variabel, ada dimensi, ada indikator. Ketiga ini harus ada dan harus berurutan. Yang pertama adalah variabelnya dulu. Variabelnya dulu seperti X dan Y. Jadi X-nya apa, Y-nya apa. Ya. Sedangkan kalau misalnya dimensi adalah poin-poin yang apa sih namanya? Poin-poin dari konsep atau teori yang digunakan untuk instrumen penelitian. Kemudian indikatornya gambaran dari dimensi yang nantinya akan menjadi suatu pernyataan. Mungkin kita bisa googling, bentar aku googling coba. Biar kalian ada. Hmm. Tadi apa operasional variabel ya? Operasional. Contoh operasional variabel. Kita googling. Iya, matriks operasional variabel. Ini operasional variabel nih. Coba kita visit. Aduh, bisa nggak ya? Saya harus download. Nggak bisa. Nih.
Iya. Jadi ada yang ini namanya matriks operasional variabel. Jadi harus ada ini variabelnya. Jadi variabel yang kalian X dan Y. Jadi variabel X-nya tuh apa, Y-nya tuh apa. Nah, terus ada kalau misalnya kalian ada subvariabel kalau kalian mau menggunakan subvariabel itu boleh, tapi kalau misalnya langsung dimensinya itu boleh. Jadi kalian punya ada subvariabel atau tidak gitu. Nah, jadi terus udah gitu dimensi, poin-poinnya apa, terus baru indikator. Coba sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Saya takutnya bingung nih untuk operasional variabel. Ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak? Halo? Ini saya bingung nih kalian antara ngerti atau gimana jadinya. Gimana? Paham nggak? Ngerti nggak? Insya Allah paham Kak. Ripka? Kak, aku Kayaknya. mau tanya boleh Kak? Iya boleh. Kalau operasional variabel itu harus ada sumbernya apa perkiraan kita sendiri aja Kak? Harus ada sumbernya. Jadi Oke. harus ada sumbernya. Jadi kalau misalnya nanti kan kalian di bab 2 itu kan ada yang namanya kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir itu kan sebenarnya sudah terlihat variabel X-nya mana, variabel Y-nya mana. Nah, poin dari dimensi atau poin dari subvariabel pada penelitian kalian itu kan sudah tertera di situ. Karena apa? Karena kalian masukkan ke bab 2 konsep dan seperti itu. Boleh nggak menggunakan apa sih namanya poin atau instrumen yang sudah pernah digunakan oleh penelitian sebelumnya? Boleh, gitu. Jadi kalian misalnya mau meneliti nih si A, dia udah dia teliti nih di daerah klaster A. Nah terus udah gitu kamu mau hasilnya udah ada untuk klaster A. Nah instrumen si penelitiannya teman kamu ini terus kamu gunakan untuk meneliti di klaster C gitu kan. Tapi instrumennya sama, boleh nggak? Boleh gitu. Tapi sumbernya harus tetap dicantumkan gitu. Gimana? Yang lainnya? Tadi ada yang nanya ya. Saya jadi nanya untuk variabel. Oke, jadi kalau misalnya untuk variabel itu X dan Y. Itu variabel. Kalau subvariabel, kalian mau menggunakan subvariabel, itu bagian dari si variabel. Misalnya, coba
Bentar ya. Aku cari contoh dulu. Kalian pusing nggak sih sore-sore belajarnya kuantitatif? Semoga enggak ya. Kalian dari pagi banget nih ada kuliah. Dari jam 10, Ibu. Oh, apa? Ya nanti aku lagi ngajar dulu. Gimana ya? Sebentar ya. Malah ngeheng. Nih. Aku share screen dulu. Nih, ini yang kalian lihat itu adalah kerangka berpikir yang ada di bab 2. Ya, jadi di bab 2 kerangka berpikir. Nah, ini agak beda. Ini tuh ada grand theory, ada middle range theory, ada application theory. Tapi buat kalian cukup yang atas tuh judul, terus udah gitu baru teori yang digunakan. Kalau ini kan sampai nenek moyangnya teori dimunculkan ya. Nah, ini dia menggunakan teori uses and gratification dari si Blumler sama Griffith, di mana ini di tahun 74. Nah, ini dari bukunya Rahmat. Jadi setiap setiap kalian mau mengambil sesuatu itu harus ada sumbernya. Ini kan nih kalau misalnya ini dia di Grand Theory-nya dia ngambil dari bukunya Rahmat tahun sekian. Ini dia ngambil dari bukunya Mar'at tahun sekian. Ini dia ngambil dari bukunya Rahmat tahun sekian. Ya, jadi semua itu harus ada sumbernya. Tapi pengaplikasian teori yang dia gunakan adalah teori uses and gratification. Sebelum adanya teori uses and gratification, itu di atasnya tuh ada teori SOR. Di atasnya lagi ada psikologi kognitif. Ya, sebagai grand teorinya. Tapi dalam penelitian dia, ini dia menggunakan teori uses and gratification. Intinya gitu. Nah, ini adalah gambaran dari si teori uses and gratification. Jadi ada antecedent, ada motif, ada penggunaan media dan efek. Variabel X-nya itu penggunaan majalah Go Spirit. Jadi berarti judul dia itu adalah ini. Nah, panah ini panahnya kan ke X dan ke Y. Nah, panah ini itu adalah kita bisa melihat bahwa ini penelitian korelasi atau penelitian pengaruh. Kalau misalnya panahnya 2 gini, itu berarti penelitian korelasi atau hubungan. Kalau cuman panahnya cuma satu arah dari X ke Y itu penelitian pengaruh. Ya, jadi kalian harus bisa membedakan penelitian hubungan dan penelitian pengaruh. Berarti ini dia meneliti hubungan, ya, karena panahnya timbal balik antara X ke Y dan Y ke X, jadi korelasi. Nah, berarti dari sini aja kita udah bisa mengetahui dari kerangka berpikirnya bahwa dia penelitian tentang hubungan penggunaan majalah Go Spirit terhadap pemenuhan kebutuhan informasi karyawan. Ya. Makanya kenapa sih kerangka berpikir itu penting? Karena dalam kerangka berpikir orang tuh bisa tahu penelitian kamu tuh apa tanpa harus baca keseluruhan. Itulah pentingnya kerangka berpikir. Ya. Itu dari sini tuh udah kelihatan. Berarti dia neliti hubungan
Terus variabel X-nya penggunaan majalah Go Spirit terhadap Y-nya pemenuhan kebutuhan informasi karyawan. Ya. Nah, udah gitu teori yang digunakan yaitu teori usage and gratification. Turunan dari si teori tersebut adalah dari ini tuh penggunaan media itu ngambil dari si teori usage and gratification-nya sendiri. Ya. Jadi ada intensitas, ada isi pesan dan prioritas pencarian dalam teori usage and gratification. Jadi dia benar-benar dari si teorinya gitu. Nah, terus ini kebutuhan informasi dia juga ngambilnya dari si kas dari si tokohnya itu si Kas, Gurvitz dan Haas ya. Nah, ini dia yang juga apa namanya? Ini juga merupakan tokoh dari pencetus si teori usage and gratification. Di mana pada saat penggunaan media, orang menggunakan media itu pasti ada suatu yang namanya kebutuhan akan informasi. Gitu. Nah, poin dari kebutuhan informasi itu ada kebutuhan kognitif, kebutuhan afektif, kebutuhan integritas personal, kebutuhan integritas sosial, dan kebutuhan berkhayal. Ini dia ngambil dari mana? Dari bukunya si Yusuf 2009 di halaman sekian. Gitu ya. Jadi setiap poinnya itu ada sumbernya. Nah, dari kerangka berpikir itu, ini nih baru kelihatan. Nah, X-nya adalah penggunaan majalah Go Spirit, Y-nya ada penggunaan kebutuhan informasi. Kalau misalnya kamu mau menggunakan subvariabel berarti dinamakan itu X1, X2, X3. Itu subvariabel. Nah, jadi intensitas, isi pesan, prioritas pencarian itu namanya subvariabel kalau kamu mau menggunakan poin-poin ini sebagai subvariabel. Boleh nggak kalau misalnya saya menggunakan poin-poin ini tidak dijadikan subvariabel tapi dijadikan dimensi? Boleh. Ya. Jadi boleh. Jadi kamu cuma mau neliti X dan Y-nya aja. Kamu nggak neliti tentang intensitas penggunaan majalah terhadap kebutuhan informasi gitu. Tapi kalau misalnya pertanyaan, jadi semua tuh berbanding lurus sama rumusan masalah. Nah, kenapa saya bilang kalau misalnya kuantitatif itu harus kuantitatif itu pondasinya adalah teori. Pada saat pengaplikasian atau penerjemahan teori dan konsepnya kamu salah, itu kamu harus rombak semuanya, berarti salah semua gitu. Kalau makanya teori dan konsep pada kuantitatif itu harus benar-benar pure, clear di awal, di depan. Nah, kuantitatif itu sulit, lamanya itu di mana? Kuantitatif itu lamanya pada saat bikin proposalnya. Tapi pada saat hasil penelitiannya itu enak. Jadi kayak tinggal ngayun sepeda doang gitu, kesananya lancar. Jadi tanpa lo harus berpikir pun lo udah tahu apa yang harus lo lakuin. Tapi kalau misalnya kualitatif itu memang konsepnya akan lebih mudah di awal pada saat pembuatan proposal, tapi dia akan nanjak gitu, akan lebih lambat atau akan nanjak pada saat hasil gitu, pada saat penentuan hasil penelitian kayak gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya kuantitatif itu nanjaknya di awal. Jadi nanti pada saat hasil tinggal turunannya doang. Kayak gitu. Ya. Jadi ini X1 ini tuh subvariabel tuh intensitas penggunaan majalah, terus isi pesan dan prioritas. Nah, ini frekuensi, durasi itu masuknya ke mana? Ke dimensi. Jadi dalam indikator dimensi. Jadi dimensi dari subvariabel intensitas itu ada frekuensi dan durasi. Dimensi dari isi pesan itu ada keragaman informasi, kejelasan informasi, aktualitas informasi. Gitu ya. Nah, di sini sumbernya tuh udah dimasukkan semuanya. Berarti ini sumbernya udah pasti dari Rahmat, yang ini sumbernya udah pasti dari si Yusuf itu. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Saya mau lihat deh. Nah, ini hipotesis.
ini dia hipotesisnya ada 3. Kemarin saya kan di kelas saya apa sih namanya ngasih saya ngasih contoh hipotesis itu H0 H1. Nah, setiap universitas tuh beda-beda untuk hipotesis, tapi di sini cuman H1-nya doang yang dimunculin, H0-nya enggak. Tapi dari sini tuh udah kelihatan. Jadi kalau misalnya mau dibuat H0 H1 ini bisa. Ya. Cuman di sini H1-nya doang yang dilihat. H0-nya kan berarti tidak ada hubungan gitu. Nih, ada hubungan yang signifikan dari penggunaan majalah Go Spirit dengan pemenuhan kebutuhan informasi karyawan. Ini tuh apa? Ini tuh judulnya. Dia tuh judulnya hubungan antara penggunaan majalah gitu. Ini tuh berarti rumusan masalah utama. Nah, terus rumusan berarti dia ada 4 rumusan masalah. Yang kedua adalah ada hubungan yang signifikan antara intensitas dengan pemenuhan kebutuhan informasi. Berarti ini antara X1 ke Y, kemudian X2 ke Y, sama X3 ke Y. Ya, nih kamu bisa lihat di sini. Intensitas, isi pesan, sama prioritas pencarian. Semuanya Y-nya itu tentang pemenuhan kebutuhan informasi. Ya, berarti setiap subvariabel yang di X itu dia teliti satu-satu langsung ke Y. Berarti Y-nya ini nggak pakai subvariabel. Ini cukup Y-nya itu variabel aja, nggak ada subvariabelnya. Kayak gitu. Sampai sini paham nggak? Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Ibu, saya mau nanya, Iya, boleh. Ibu ini penggunaan teorinya itu cuma 1 atau boleh 2 ya, Bu? Untuk kuantitatif itu 1 aja. Ini itu, kenapa ada grand teori, ada middle teori, ada aplikasi. Yang dipakai itu pengaplikasian teorinya aja. Psikologi kognitif sama teori SOR itu adalah kayak nenek moyang dari teori usage and gratification. Jadi sebelum ada teori usage and gratification itu ada yang namanya teori SOR. Nah, sebelum teori SOR itu lahirnya dari mana? Dari psikologi kognitif. Gitu. Jadi yang digunain itu cuma yang ini doang, yang usage and gratification doang. Oh, baik Ibu, terima kasih. Iya, tapi kalau misalnya di kalian itu kalian langsung aja judul terus sudah gitu pengaplikasian teori aja. Jadi nggak usah pakai grand teori, nggak usah pakai middle teori. Ya, ada lagi? Yang mau ditanyakan? Nggak ada. Jadi kalian penentuan apa sih? Penentuan variabel, penentuan subvariabel, penentuan dimensi, penentuan indikator. Kalian udah paham atau belum? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke, kita lanjut ke PPT tadi. Nah, terus ada populasi dan sampel. Ya, setelah operasional variabel, kalian harus ada populasi dan sampel. Nih, populasi itu apa sih? Gitu, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas lalala ini dari buku. Jadi intinya populasi itu misalnya followers, seluruh followers itu adalah populasi. Misalnya kalian penonton bioskop, semua penonton bioskop yang nonton film, misalnya film Sherina itu adalah populasi. Ya,
Sampel itu apa? Sampel itu adalah bagian dari populasi. Gitu. Terus udah gitu teknik sampel adalah teknik pengambilan ini sampel. Ya, itu. Nah, ini kalian paham lah gitu kan. Populasinya misalnya 1000, terus udah gitu sampelnya itu ya harus dihitung dulu dengan teknik sampel sehingga kalian menghasilkan sampel. Itu. Nah, teknik sampel itu banyak macamnya tergantung. Jadi kalian harus sesuaikan dengan populasi kalian. Ya. Nih. Teknik sampel itu ada probability teknik sampling. Teknik sampel itu tuh ada 2. Ada probability sampling, ada non-probability sampling. Nah, probability sampling itu simple random sampling, strata proporsional, strata non-proporsional, sama cluster sampling. Sedangkan non-probability sampling itu ada systematic sampling, sampling kuota, sampling incidental, purposive sampling, sampling jenuh, sama snowball sampling. Ya. Nah, ini kita bahas satu-satu tentang probability sampling. Nah, probability sampling itu teknik pengambilan sampel yang ini tuh lebih cocok untuk yang kuantitatif itu pakai probability sampling sih. Gitu. Kalau probability sampling itu jadi semua populasi itu memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Ya, kecuali misalnya kalian menentukan sampel kalian sendiri gitu. Jadi seperti menentukan kayaknya harus yang usia sekian sampai sekian. Nah, itu baru yang namanya probability sampling. Kalau misalnya itu baru yang non probability sampling. Kalau probability sampling, semua populasi itu memiliki kesempatan untuk dijadikan sampel. Makanya ada yang namanya simple random sampling sama strata proporsional dan strata non proporsional sama cluster sampling. Nah, kalau misalnya simple random sampling itu tuh random. Misalnya apa? Populasinya tuh kayak apa sih? Yang tadi saya bilang, kamu mau meneliti tentang kepuasan penonton Sherina gitu kan? Atau misalnya kalian mau meneliti tentang apa namanya? Kamu meneliti tentang kredibilitas dosen terhadap motivasi belajar mahasiswa, misalnya gitu ya. Nah, yang kamu jadikan populasinya siapa? Populasinya mahasiswa untuk menilai si kredibilitas si dosennya, gitu. Nah, terus, oh itu masuknya strata ya. Saya mau nelitinya ya, saya mau jelasin yang random sampling dulu. Nah, kalau misalnya random sampling, misalnya si penonton bioskop atau misalnya penonton konser. Nah, yang penonton konser itu misalnya ada berapa ribu orang nih yang nonton dalam konser tersebut, terus udah gitu kamu mau meneliti tentang kepuasan si penonton dalam apa sih namanya, kepuasan penonton dengan penampilan si gestarnya gitu. Jadi apa nih gitu, jadi gimana nih gitu kepuasan si penontonnya. Nah, kalian kan nggak mungkin, kalian nggak kenal itu satu-satu orang tuh kayak gimana, usianya berapa dan lain-lain kan enggak. Nah, itulah kalian bisa menggunakan sampel random sampling. Jadi semua penonton yang menonton konser di situ itu memiliki peluang untuk dijadikan sampel. Jadi pada saat perhitungan sampel, entah itu menggunakan rumus Slovin atau misalnya Yamane, terus udah gitu dari 2000 penonton, terus udah gitu dengan perhitungan Slovin, terus udah didapatlah misalnya 190 orang untuk dijadikan sampel. Nah, angket itu kamu bagikan ke 190 orang, ya udah yang ke 190 penonton.
Terserah penontonnya yang mana aja. Namanya juga random gitu. Yang penting lo adalah penonton si konser tersebut. Nah, itu random. Ya. Nah, kalau misalnya strata itu ada strata proporsional dan non proporsional. Kalau misalnya kayak misalnya nih kalian nih kelas apa sih? Kelas kuantitatif, aku itu ada 3 kelas. Tapi itu apa namanya? Tapi jumlahnya tuh jomplang. Misalnya di kelas A tuh cuma ada 15 orang. Di kelas B itu ada 40 orang. Di kelas C ada 20 orang. Jadi kan maksudnya adalah jumlahnya itu jauh. Nah, itu bisa menggunakan strata proporsional. Yang mana yang tadinya tidak proporsional tuh sudah gitu dijadikan itu non proporsional. Jadi dijadikan proporsional. Yang proporsional ya udah biarkan aja proporsional. Jadi dihitung secara rata gitu. Nanti pada saat di statistik kita akan menghitung kita akan belajar tentang teknik sampelnya sendiri secara sendiri ya. Ini hanya penjelasan dulu untuk kuantitatif. Nah, jadi terus kalau misalnya cluster sampling itu lebih kepada wilayah. Misalnya Indonesia ada berapa provinsi? Misalnya pada saat pemilu nih kalian tahu kan quick count? Ya, pada saat pemilu kan ada tuh hitung cepat quick count ya. Terus udah gitu apa namanya? Nah, itu kan diambil sampel. Tiap daerahnya itu diambil sampel berapa nih gitu. Misalnya di Papua sampel mana nih, TPS mana yang bisa dijadikan sampel? Ini. Kayak gitu. Jadi tidak semua TPS itu apa sih namanya dijadikan sampel, enggak kan? Itu namanya populasi. Jadi cuman TPS tertentu yang diambil datanya untuk dijadikan sampel. Nah, itu kalau misalnya skalanya besar, itu pakai klaster. Kayak misalnya pemilihan gubernur Jakarta gitu. Nah, itu seluruh wilayah Jakarta. Jakarta tuh ada berapa wilayah sih? Jakarta Selatan, Jakarta Timur. Ada berapa? 7 Kepulauan Seribu, jangan lupa. Ya. Nah, itu setiap klasternya itu kira-kira ada berapa kabupaten atau berapa kecamatan dan kira-kira kecamatan mana yang mau diteliti nih di daerah ini dan daerah ini. Jadi cuma diambil sampelnya doang. Jadi tidak semua wilayahnya itu diambil untuk dijadikan sampel. Ya, jadi kalau misalnya klasternya kalau bentuknya wilayah besar, kalian mainnya provinsi, kalian mainnya pulau, kalian mainnya kecamatan, itu pakainya klaster. Tapi kalau misalnya kalian mainnya populasinya itu adalah bentuknya kelas, yang tadi kelas A, B, C, atau misalnya kalian mau meneliti kayak anak sekolah gitu kan, anak SMA, anak SMP gitu kan, dan bentuknya kelas 1, kelas 2, kelas 3, itu kalian pakai strata. Tapi kalau misalnya tadi yang di mana misalnya penonton konser itu kalian bisa pakai random. Gitu, pakai random sampling ya. Sampai sini ngerti nggak? Jadi tiap apa sih namanya? Penentuan teknik sampling itu harus disesuaikan dengan populasi kalian. Sampai sini yang probability sampling ada yang mau ditanyakan nggak? Cukup paham? Paham, Kak. Oke. Ya, terus udah gitu kita bahas ke non-probability sampling. Jadi non-probability sampling itu adalah teknik sampling yang tidak semuanya memiliki peluang. Jadi kalian memilih karakteristik sendiri untuk kalian memiliki karakteristik sendiri untuk populasi yang dijadikan sampel. Jadi tidak semua populasi bisa dijadikan sampel. Oke? Sedangkan kalau misalnya probability sampling,
semua populasi memiliki peluang untuk dijadikan sampel. Gitu. Seperti ini misalnya, systematic sampling. Systematic sampling itu adalah mirip seperti random sampling. Tapi kalau misalnya random sampling itu kan kamu nggak kenal. Kamu nggak punya datanya mereka, kamu nggak punya. Ya udah dia penonton, lo nggak punya dia usianya berapa, namanya siapa, ini siapa, enggak, lo nggak punya datanya. Sedangkan kalau misalnya systematic sampling itu lo punya datanya. Seperti misalnya di apa sih orang naik pesawat, lo punya datanya. Yang duduk di kursi nomor 1A itu siapa, 1B itu siapa. Misalnya kayak gitu ya. Sama kayak ya udah sama kayak orang naik pesawat, datanya lo punya. Nah, tapi kalau misalnya orang nonton bioskop, lo nggak punya datanya. Gitu. Dan siapa yang itu. Nah, sedangkan kalau kalau misalnya penonton bioskop itu lo bisa pakai random sampling karena lo nggak tahu datanya dia. Tapi kalau systematic sampling lo harus tahu datanya dia. Datanya minimal adalah nama sama jenis kelamin. Gitu ya. Dan kalian tahu, dan udah tahu nih urutannya, yang duduk di kursi nomor 1 tuh siapa, nomor 2 tuh siapa, nomor 3 tuh siapa, itu kalian tahu datanya dia. Nama setidaknya minimal nama sama jenis kelamin itu. Nah, misalnya populasinya itu ada 100 ya. Kalau misalnya 100 itu berarti kalian pakai rumusnya Yamane. Tapi kalau misalnya lebih dari 100 kalian pakai rumus Slovin. Oke, itu nanti akan saya bahas pada saat kelas besar statistik ya. Untuk populasi misalnya, populasinya itu 200 gitu. Kita pakai rumus Slovin. Nah, 200 itu pada saat dihitung, udah gitu sampelnya itu misalnya jadinya setelah dihitung itu 80. Jadi dari 200 orang, terus udah gitu diambil sampelnya itu adalah 80 orang setelah dihitung. Jadi ada rumus yang harus digunakan untuk menghitung. Nah, bagaimana cara menentukan systematic sampling? Gitu. Nah, cara menemukan jadi bagaimana dari 200 orang itu kamu ambil misalnya 80 orang. Bisa dengan sistem random. Random itu misalnya pakai spin gitu kan. Pakai spin nih 80 orang gitu. Oh, si ini. Jadi kamu tahu data yang ngisi angket itu siapa. Terus udah gitu, jadi kamu spin aja sampai 80 kali. Atau misalnya kamu kocok kayak kocok arisan itu bisa sampai 80 kali. Atau misalnya kamu menentukan sampelnya misalnya oke yang nomor ganjil aja deh. Gitu. Jadi 1, 3, 5 gitu untuk dijadikan sampel. Nah, itu bisa kayak gitu. Ya, itu systematic sampling. Jadi kalian tahu ya bedanya random sampling sama systematic sampling. Kalau misalnya random sampling kamu nggak punya data si respondennya, sedangkan systematic sampling kamu punya data respondennya minimal nama dan jenis kelamin. Oke? Dan nomor gitu. Dia punya nomor. Atau misalnya dia punya nomor tiket atau misalnya apalah, terserah gitu. Intinya adalah dia ada nomor. Terus udah gitu berikutnya adalah sampling kuota. Nah, kalau misalnya sampling kuota ini jadi teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Ya. Jadi sampling kuota itu misalnya lo sudah menentukan nih kuota yang untuk dijadikan sampel untuk penelitian kamu. Misalnya kamu ambil saya perlu 100 sampel deh untuk memenuhi data saya gitu. Tapi untuk menentukan sampel misalnya nggak asal ceplos doang, saya perlu 100 sampel untuk kebutuhan penelitian saya gitu. Bisa, tapi dengan satu syarat. Angka 100 itu kamu dapat dari mana gitu. Perhitungannya bukan perhitungan ya.
apa ya? Bukan perhitungannya dari mana, tapi adalah angka 100 itu, kamu bisa menentukan angka 100 itu kira-kira rumusannya tuh dari mana gitu. Alasannya tuh kenapa gitu. Intinya lebih ke alasan sih. Kenapa kamu membutuhkan 100 sampel dalam penelitian kamu? Gitu. Kenapa nggak 200? Kenapa nggak 300? Intinya sih seperti itu. Jadi ada sebab, ada asal muasal sehingga 100 ini udah cukup untuk menentukan apa sih, untuk menentukan bahwa data kamu itu valid gitu. Nah, dan kamu punya karakteristik tersendiri untuk si sampel kamu ini. Misalnya, kan tadi bilang kalau sampling quota itu menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu. Jadi kamu misalnya, kamu butuh eh, eh, kamu butuh misalnya, kamu itu misalnya pengusaha makanan. Kamu butuh sampel gitu untuk mereview makanan kamu itu, kira-kira makanan kamu itu enak atau enggak. eh Oke, jadi makanan kamu tuh enak atau enggak, terus kira-kira kalau misalnya ada yang kurang, kira-kira yang kurang tuh apa. Jadi intinya adalah kamu pengen melihat review jujur dari si orang yang sudah mengkonsumsi atau membeli apa dagangan kamu, intinya kayak gitu. Terus kamu butuh 100 sampel. Berarti 100 sampel ini kamu punya syarat dong, berarti hanya orang yang pernah menyicipi gitu. Membeli bukan orang yang membeli belum tentu dia sudah makan ya, siapa tahu dia beli untuk ibunya gitu. Jadi yang harusnya ngisi angket ya ibunya, bukan dia yang beli. Jadi yang udah mencoba makanan masakannya dia. Ya. Ya udah, kamu cari tuh 100 orang yang udah nyoba makanan kamu, terus udah gitu kamu bagiin deh angket. Terus ya udah selesai, udah gitu doang. Pokoknya harus 100 gitu. Jadi itu adalah sampling kuota. Jadi kamu udah menentukan berapa kuota yang bisa kamu ambil. Yang mau kamu ambil untuk data penelitian kamu. Intinya gitu. Itu sampling kuota. Kemudian berikutnya ada sampling insidental. Jadi sampling insidental itu lebih kepada teknik menentukan sampel berdasarkan kebetulan. Ya. Jadi sampling insidental itu berdasarkan kebetulan. Eh, jadi kalau misalnya kamu kebetulan nih cocok ketemu sama orang yang sesuai nih sama karakter kamu gitu kan, ya udah kamu bagiin aja sampelnya. Jadi sampling incidental tuh cuman kebetulan ketemu, isi dong, enggak gitu. Tapi kamu juga punya karakteristik sendiri, kira-kira yang boleh mengisi angket kamu tuh siapa. Jadi kamu tetap ada pertanyaan, kira-kira orang ini tuh sesuai sama yang kamu inginkan atau enggak tuh, gitu sampelnya. Gitu. Tapi ya kamu nggak kenal sama orang tersebut gitu. Tapi orang tersebut adalah ciri-ciri orang yang memang bisa untuk mengisi angket kamu. Gitu ya. Jadi berdasarkan kebetulan. Jadi siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan dapat digunakan sebagai sampel, jadi bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Jadi kalau misalnya tidak sesuai sama karakteristik penelitian kamu, nggak usah gitu. Intinya adalah insidental itu sampel yang ditemui secara kebetulan.
Terus udah gitu eh, ada purposive sampling. Jadi kalau purposive sampling itu menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu. Ya, misalnya akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan. Maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli makanan. Kan? Atau penelitian tentang kondisi politik di suatu daerah. Maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli politik. Gitu. Jadi intinya adalah purposive sampling itu adalah teknik menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu. Ya, jadi ada karakteristiknya sendiri. Kalau misalnya saya penelitian tentang pemasaran pemakaman, berarti saya menggunakan purposive sampling nih dengan karakteristik sebagai berikut. Satu, dia adalah pemasar pemakaman. Karena saya pemasar pemakamannya itu di Al-Azhar sama San Diego, berarti dia adalah pemasar pemakaman di San Diego Hills atau di Al-Azhar Memorial Garden. Tuh, itu karakteristik pertama. Karakteristik kedua adalah dia sudah apa sih namanya? Dalam 3 bulan itu dia udah closing. Maksudnya closing itu dia udah mendapatkan customer. Customer yang udah bayar ya, bukan yang belum bayar. Customer yang udah bayar. Dan dia sudah misalnya menjual sekitar Nah, dia udah menjual sekitar misalnya 1 miliar atau misalnya 500.000 dalam 3 bulan gitu. Nah, itu nggak apa-apa. Jadi apa namanya? Dan dia sudah tergabung sebagai pemasar itu misalnya 2 tahun. Gitu. Jadi kenapa sih 2 tahun? Karena kalau misalnya lu nggak closing gitu, lu udah nggak jadi pemasar di situ lagi. Gitu. Seperti itulah. Jadi kalau purposive sampling itu ada karakteristik tersendiri, ada pertimbangan tersendiri kenapa kamu menggunakan dia sebagai sampel, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah sampling jenuh. Jadi sampling jenuh itu teknik menentukan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Jadi kalau sampling jenuh semua populasi itu dijadikan sampel. Jadi, nah, populasi yang relatif kecil. Jadi minimal kalau misalnya dalam kuantitatif minimal kalau misalnya populasinya cuma ada 30, ya udah 30-nya yang diambil. Dalam kuantitatif itu minimal populasi dalam penelitian kuantitatif itu 30 orang. Di bawah 30 orang itu nggak bisa. Ya. Pada saat populasi kamu memang jumlahnya cuma 30 orang, berarti semua populasi yang ada di situ itu bisa dijadikan sampel. Nah, itu namanya sampling jenuh. Ya, kalau misalnya snowball, berikutnya adalah snowball sampling. Nah, kalau snowball sampling itu tuh lebih kepada rekomendasi. Jadi pada saat aku punya sampel nih, punya sampling nih, gitu, punya responden satu, gitu kan, sesuai sama karakteristik yang gua mau, gitu kan. Ya udah gua kasih nih angketnya, tolong diisi ya Mbak atau Mas, gitu kan. Nah, gue belum tahu lagi nih siapa lagi nih yang bisa dijadikan sampel. Gue harus menemukan 10 orang, 100 orang untuk dijadikan sampel. Terus aku bisa menggunakan snowball. Aku minta rekomendasi si A, responden aku yang pertama. Kira-kira siapa lagi ya yang memenuhi karakteristik responden aku untuk bisa mengisi angket ini gitu. Yang karakteristiknya sama kayak Mbak, kira-kira siapa ya? Terus dia merekomendasikan si C gitu, merekomendasikan si Z gitu.
Ya udah, saya samperin sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya tidak ada rekomendasi lagi. Ya, jadi harus benar-benar yang sampai tidak ada lagi orang yang bisa direkomendasikan untuk mengisi angket tersebut. Itu snowball. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk teknik sampling? Ada yang mau ditanyakan? Untuk teknik sampling ini sendiri, yang udah saya jelaskan. Pegel ya, Wak? Atau apakah aman? Ini apa nih? Senli, untuk teknik sampel sendiri yang paling mudah dan direkomendasikan tergantung populasinya, tergantung penelitian kamu. Makanya ada yang namanya teknik sampling. Nah, teknik sampling itu disesuaikan sama populasi kamu. Populasi kamu itu siapa? Nah, jadi disesuaikan dengan apa sih teknik samplingnya apa gitu. Tadi siapa yang mau nanya? Selain Senli, oke Rehan. Maaf Bu sebelumnya, mungkin saya yang kurang ngek. Mau nanya mau mastiin aja sih Bu. Itu buat nentuin metodenya tuh sesuai dengan kebutuhan penelitian kita atau bebas mau pakai aja. Metode yang mana sampel? Teknik sampling? Iya, teknik maksudnya, teknik Bu. Bukan sesuai dengan kebutuhan, tapi sesuai dengan populasi kamu. Kamu populasinya siapa? Oh, iya ya. Gitu. Tadi kan aku udah kasih contoh nih. Kalau misalnya populasi kamu adalah misalnya apa sih penonton bioskop gitu, atau misalnya siapa lagi ya? Yang datang ke seminar misalnya kayak gitu. Itu kan udah bisa terhitung tuh yang datang ke seminar itu berapa orang, itu tuh udah terhitung. Tapi kamu nggak punya datanya dia, gitu kan? Namanya siapa, ininya siapa, misalnya nggak ada tuh, gitu. Jadi yang ya udah, kalau bisa seminar biasanya ada sih datanya, tapi maksudnya sesuatu yang nggak ada datanya, gitulah. Kalau misalnya followers nggak mungkin dong kamu ituin catetin satu-satu followersnya dia kan nggak. Misalnya kalau di sosial media itu bisa pakai random sampling. Atau misalnya kamu, ya itu bisa kamu pakai random sampling. Kalau misalnya penonton bioskop itu kamu bisa pakai random sampling. Tapi kalau misalnya bentuknya adalah kelas, gitu, kayak misalnya kalian nih di sains informasi itu kelas A sampai C, gitu kan. Ya udah, nah setiap kelasnya itu ada perwakilan untuk dijadikan sampel, itu berarti menggunakan strata. Entah itu strata proporsional, entah itu pakai strata non proporsional, tergantung dari jumlah tiap-tiap kelasnya. Ya, kalau misalnya bentuknya wilayah, gitu kan, provinsi, negara, atau misalnya kecamatan, kabupaten, itu silakan pakai cluster sampling. Nah, jadi populasi kamu itu siapa? Gitu. Nah, populasi itu yang akhirnya akan menentukan kamu menggunakan teknik sampling yang mana. Jadi sampai sini jelas atau ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, tapi biasanya yang non probability sampling itu kebanyakan untuk apa sih teknik ini tuh banyak digunakan untuk penelitian kualitatif seperti snowball sampling itu tuh biasanya digunakan untuk kualitatif. Terus udah gitu purposive sampling.
gitu. Terus samping insidental itu kebanyakan itu tuh lebih kepada ke kualitatif. Sistematis sampling bisa lah digunakan untuk apa sih digunakan untuk kuantitatif masih bisa. Masih cocok lah. Oke, sampai sini masih ada yang mau ditanyakan? Udah ya, kita lanjut ke yang berikutnya. Nih, ada teknik pengumpulan data. Ya. Ada teknik pengumpulan data. Jadi teknik pengumpulan data itu apa? Jadi teknik pengambilan data di lapangan, intinya gitu. Jadi ada observasi, ada angket, ada wawancara, ada dokumen atau pustaka. Observasi itu pengamatan data di lapangan. Observasi itu ada yang namanya observasi awal dan ada namanya observasi hasil, ya. Observasi awal tuh ngapain, Kak? Gitu. Lo nggak akan yang namanya bisa bikin latar belakang kalau misalnya lo nggak ada observasi. Ya nggak? Lo nggak akan bisa yang namanya menentukan ada fenomena apa sih gitu kan. Terus udah gitu tempat objek penelitiannya di mana sih. Terus secara umum, secara kasat mata yang dilihat tuh kegiatannya apa sih? Itu kan melalui observasi. Sehingga kalian pada saat membuat latar belakang, kalian tuh udah observasi lebih awal. Kalian cari datanya mereka. Itu namanya observasi. Ya. Dan observasi awal itu bisa nggak ditaruh di latar belakang? Ya bisa. Justru harusnya memang ada di latar belakang. Gitu. Untuk apa? Untuk memperkuat penelitian kamu, untuk kamu menceritakan fenomena apa, terus masalah apa yang ada di lapangan gitu, sehingga itu menjadi bahan untuk penelitian kamu. Ya, itu observasi. Kemudian udah gitu angket. Angket itu adalah pernyataan dalam apa sih? Jadi pernyataan dalam bentuk angket sebagai data utama pada penelitian kuantitatif. Jadi penelitian kuantitatif itu data utamanya itu diambil dari hasil angket. Bukan dari observasi, tapi dari hasil angket, bukan dari hasil wawancara juga. Ya. Makanya kenapa pada saat kalian bikin operasional variabel, terus udah gitu kalian bikin pernyataan dalam bentuk angket, itu tuh harus benar. Angket itu harus bisa mewakili si apa namanya dimensi-dimensi yang ada gitu. Jadi menggunakan angket. Jadi data utama dalam kuantitatif itu adalah angket. Kemudian wawancara. Wawancara itu adalah data pendukung untuk memperkuat data penelitian berbentuk pertanyaan terbuka. Ya, yang tadi saya bilang, kenapa sih oh iya, sebagian besar menjawabnya setuju. Kenapa bisa menjawab setuju? Apa yang membuat kamu menjawab setuju gitu? Nah, itu wawancara itu untuk data pendukung, data tambahan. Untuk apa? Untuk memperkuat hasil penelitian kamu di angket. Apakah harus terjun lagi ke lapangan? Ya kalau misalnya kamu perlukan, kamu butuhkan bisa. Tapi kalau misalnya apakah wawancara itu perlu? Tergantung penelitian kamu tuh butuh atau enggak. Kalau misalnya cukup dengan kutipan dari buku atau kutipan dari jurnal, itu sudah bisa mewakili, nggak apa-apa. Gitu. Jadi nggak usah ada wawancara. Tapi kalau misalnya memang itu diperlukan, ya monggo juga. Ya, misalnya seperti itu. Kayak misalnya gini, kenapa sih Bank BJB kenapa sih Bank BJB dia hanya menerima karyawan yang apa namanya pendidikannya
S1. Nah, apakah itu ada di buku atau di apa? Mungkin jawaban kamu pada saat kamu di buku atau misalnya pada saat kamu di jurnal tuh nggak ada. Kamu bisa wawancara misalnya si HRD Bank BJB-nya gitu. Kenapa BJB membutuhkan karyawan dengan pendidikan S1? Nah, hasil wawancara itu kamu masukkan ke dalam apa sih namanya? Hasil penelitian, pembahasan penelitian, analisis penelitian kamu. Itu fungsinya wawancara. Kemudian dokumen atau pustaka. Dokumen itu seperti buku atau misalnya foto atau misalnya apa. Ya, pustaka juga kan. Nah, yang saya bilang, kalau misalnya wawancara tidak perlu, sedangkan dari buku atau misalnya dari jurnal atau misalnya dari beberapa dokumen itu kayak misalnya aturan-aturan negara gitu, aturan kementerian ini gitu. Misalnya itu pun sudah bisa untuk mewakili apa sih namanya, mewakili analisis data penelitian kamu, itu nggak masalah. Jadi nggak perlu ada wawancara. Ya, jadi kayak wawancara dan dokumen itu sebagai bentuk untuk mendukung menganalisa data penelitian kamu yang kamu dapat dari data yang kamu dapat dari angket tersebut. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Paham ya? Oke. Yang terakhir, sumber data. Nah, sumber data itu ada data primer dan ada data sekunder. Data primer itu data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumbernya langsung. Ya, berupa apa? Berupa angket. Nah, data primer dari angket itu ada apa? Ada data responden dan ada data penelitian. Data responden itu kayak apa sih, Kak? Gitu. Data responden itu seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan. Itu data primer. Itu data responden. Nah, data penelitian itu apa? Data penelitian itu adalah pernyataan-pernyataan yang kamu yang ada di angket yang sesuai dengan si dimensi penelitian kamu. Ya, jadi data primer dalam angket itu ada dua. Ada data responden dan ada data penelitian. Gitu. Data responden wajib ada, data penelitian juga udah pasti harus ada. Ya, sedangkan kalau misalnya data sekunder, itu data yang sudah ada sebelumnya untuk memperkuat data primer. Seperti laporan peneliti sebelumnya, buku, terus ini surat dokumen atau foto, intinya gitu. Ya, oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Haus juga gue. Ada yang mau tanyain nggak? Lu pernah nggak? Apa? Ada yang mau nanya? Oh ya, kelas lain mungkin belum kenal sama saya ya. Oke, perkenalkan ya, nama saya Witanti. Kalian bisa panggil saya Kak Wita aja. Jadi nggak usah panggil Ibu, ya. Nggak usah panggil Mbak, gitu kan. Panggil saya Kak Wita aja. Saya biasa dipanggil Kak Wita. Dan saya biasanya itu ngajar di ilmu komunikasi. Jadi saya dosen ilmu komunikasi. Kemudian ya sekarang saya apa namanya dipercaya untuk mengajar kuantitatif di sains informasi gitu sama kaprodi kalian seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak tentang materi hari ini? Oke, Sabrina. Nah, Kak, aku izin tanya, kan di TM4 itu aku sempat ngasih struktur di eh, subbab bab 3 itu 3.1-nya metode. Nah, tapi kalau dari materi hari ini berarti 3.1 itu diganti objek penelitian. Penelitian ya, Iya, Kak? ganti aja. Oke. Terima kasih, Kak. Ganti aja sesuai sama ini.
Nah, habis sumber data nanti minggu depan kita bicara tentang analisis data. Teknik analisis data. Yang lain? Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau enggak, saya buka absen nih. Oke, saya absen. Nanti PPT-nya aku benerin dulu, soalnya masih ada yang typo-typo. Nanti aku kirim ke kelas A ya, nanti kelas A aku minta tolong untuk share ke kelas C dan kelas kelas B dan kelas C ya. Karena saya nggak punya grupnya untuk kelas B dan kelas C. Ya lo udah mandi ya lo? Mami nggak ngajar. Ini Mami lagi ngajar dulu bentar. Kayaknya selesai. Tanggal 15. September. Oke nih yang kelas A dulu. Abi Rafdi. Hadir, Bu. Abi Rafdi. Adela. Hadir, Kak. Adrian. Hadir, Kak. Andika. Hadir, Kak. Anggita. Hadir, Kak. Cut Alvira. Hadir, Kak. Dimitri. Hadir, Kak. Dinara. Hadir, Kak. Valentra. Hadir, Kak. Petia. Hadir, Kak. Vika. Hadir, Kak. Franciscus. Franciscus ada? Nggak ada. Oke. Gabrian. Hadir, Kak. Hadir. Kak Franciscus hadir. Oh, Franciscus hadir. Gabriel. Hadir, Kak. Gresta. Hadir, Kak. Hasya. Hadir, Kak. Kayla. Hadir, Kak. Kristianto. Jantung nggak tuh. Hadir, Kak. Daryl. Hadir, Kak. Muhammad Firman. Hadir, Kak. Raihan. Hadir, Kak. Muhammad Alfat. Hadir, Kak. Muhammad Brian. Hadir, Kak. Muhammad Farel. Hadir, Kak. Muhammad Irham. Hadir, Kak. Naisha. Hadir, Kak. Najwa. Hadir, Kak. Nevi. Hadir, Kak. Hadir, Kak. Nevi. Naila. Hadir, Kak. Raffi. Hadir, Kak. Reza. Hadir, Kak. Sabrina. Hadir, Kak. Siren.
Tiren ada? Kak, tadi Sharon hadir tapi dia izin live ke saya katanya baterainya 5% dan mati lampu. Oh gitu. Tasya? Ibu. Hadir, Kak. Vero? Hadir Kak. Oke. Terus kelas G. Adinda? Hadir, Kak. Adrian? Hadir Kak. Ahmad Rifa? Hadir Kak. Azam? Hadir Kak. Atika? Hadir, Kak. Aura? Hadir, Kak. Kalista? Hadir, Kak. Davia? Hadir, Kak. Deswita? Hadir, Kak. Elman? Hadir Kak. Fairuza? Hadir, Kak. Sirna? Hadir, Kak. Hana? Hadir, Kak. Ihsan? Hadir Kak. Ika Prila? Hadir, Kak. Intan? Hadir. Jesslyn? Hadir, Kak. Jireh? Jireh ada. Terus Kalisa? Hadir, Kak. Medita? Hadir, Kak. Muhammad Hasimul? Muhammad Hazimul? Hadir. Muhammad Raihan? Hadir Bu. Muhammad Shehan? Hadir Kak. Nasya? Hadir. Naufal? Hadir Kak. Nezila? Hadir, Kak. Novian? Hadir Kak. Otway? Hadir Kak. Rayyan? Hadir Kak. Reza Akbar? Hadir Kak. Rifka ada. Salsabila? Hadir. Sarah? Hadir, Kak. Sazia? Hadir, Kak. Safira? Tasya? Hadir, Kak. Tivanya? Hadir, Kak. Wildaneva? Hadir Kak. Zafira? Hadir, Kak. Zulaikhatun? Oke. Ih, kalian rajin-rajin. Kelas C. Adam? Hadir Kak. Adinda? Hadir, Kak. Adli? Hadir. Ahmad? Hadir Kak. Aisyah? Hadir, Kak. Asma? Hadir, Kak. Aurelia? Hadir, Kak. Clara? Hadir, Kak. Dava? Dava ada? Dafa hadir Kak. Diandra? Zikra? Zikra ada? Zikra nggak ada? Bu, ada Bu, suara saya ada nggak Bu? Halo Bu. Oke, ada. Ya, Bu, Faiza? makasih Bu. Faiza ada nggak? Faiza nggak ada? Giat ada nggak? Hadir. Hafiz? Hafiz ada nggak? Hafiz nggak ada. Hanif? Hadir Kak.
Isa, Hadir, Kak. Jessica Putri, Hadir, Kak. Maria Gracia, Hadir, Kak. Tiara Sani, Hadir, Kak. Nadine Faiza, Hadir, Kak. Najmi Levina, Hadir, Kak. Nayesa, Hadir, Kak. Nidia Tasya. Nidia Tasya ada nggak? Nggak ada. Paulia, Hadir, Kak. Putri Salsabila, Hadir, Kak. Rajana Ferisman, Hadir, Kak. Raihan Abriansyah, Hadir, Kak. Rasya, Hadir, Kak. Raisya Febriliana, Hadir, Kak. Raifan, Rizkia Karimah, Hadir, Kak. Rizky Aulia, Hadir, Kak. Salwa. Salwa ada nggak? Salwa Ratu. Nggak ada. Salin Marfa, Hadir, Kak. Stanley, Hadir, Kak. Sukhairyo, Hadir, Kak. Tesalonika, Hadir, Kak. Zahra. Hadir, Zahra. Kak. Oke, terima kasih. Kak, maaf, Kak. Woi, Untuk Nidia Tasya Zahra, dia mic-nya katanya nggak bisa on, Kak. ya apa kan bisa ngetik? Yang mana? Nidia Tasya. Oh, ini dia Tasya. Ada lagi? Tadi kirim apa? Video suara saya ada. Oke. Ini dulu apa namanya? Pada on cam dulu, kita foto dulu, sayang. Ya foto pakai apa aja deh. Oke.